Halo, selamat pagi yang Living Indonesia. Hai. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Boleh tulis sebentar dong sebelum kita akan berbicara tentang love in a bottle. Nanti dikasih tahu ya apa yang dimaksud dengan love in a bottle. Karena pagi hari ini kita akan cerita-cerita tentang hubungan harmonis suami istri itu bagaimana caranya dan apa sih sebenarnya yang terjadi dengan hubungan yang mungkin sudah berlangsung lebih dari 10 tahun dan kemudian kitanya juga sudah mulai berumur gitu ya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi sih dan bagaimana cara kita bisa membantu memulihkan hubungan kembali lebih harmonis lagi. Jadi pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Bu Pau, di manakah kamu? Kamu harus buka kamera dulu baru bisa di ini. Ha. Halo, halo, teman-teman. Hai, selamat pagi Bu Pau. Pagi. Hari ini dia semangat sekali karena kayaknya topiknya bikin semangat ya. Di antara teman-teman di sini boleh saya tahu nggak yang kamu harapin dari topik pagi ini tuh apa? Boleh share sebentar satu dua orang, satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh orang. Boleh share sebentar. Kira-kira yang kamu bayangkan topik hari ini tuh akan bicarain apa sih? Sebentar aja. Kakak Asri, siapa tahu kamu mau. Kakak Nilestria, Kakak Dewinta, Kakak Erni. Dikit aja tulis sebenarnya kira-kira apa yang akan kita bicarakan pagi hari ini. Kamu ngarepinnya kita bicarain apa? Sambil menunggu, ini Ibu Paulin sudah berkali-kali meeting dengan kita dan dengan Kondak, sudah berkali-kali direm. Sudah berkali-kali. Jadi pagi hari ini tolong kasih semangat dulu ke Ibu Paulin supaya beliau bisa mengerem dan inget-inget mengerem gitu ya. Ditulis di kolom chatnya dong, kok semangat untuk beliau supaya beliau bisa terus konsen dan terus menjaga. Bingung ya, mau ngomongnya ya. Terima kasih Kakak Ati. Terima Kakak-kakak yang lain, kasih. ayo kita berikan energi positif ya kepada Bu Pau. Waduh, ada yang masih gadis lagi. Gimana nih Bu Pau? Waduh, masih ada gadis lagi. Udah mau merit belum nih? Oke, baiklah kalau begitu. Bu Pau, kalau gitu panggungnya aku serahkan kepada dirimu ya. Silahkan memperkenalkan diri dulu dan kemudian silahkan membicara. Kira-kira kita topiknya mau apa pagi hari ini? Nah, topik pagi hari ini, love in a bottle. Oh, Bu Lisa, disclaimer dulu. Oh iya, aku disclaimer dulu sebentar. Oke, sebentar ya. Jadi teman-teman semua di pagi hari ini sebenarnya kita mau disclaimer bahwa semua informasi yang akan dibagikan ini tujuannya hanya edukasi semata gitu ya. Tidak ada tujuan yang bisa membantu menyembuhkan atau mempercepat pemulihan. Itu nggak ada seperti itu. Jadi kita benar-benar cuma ingin mengedukasi aja tujuannya. Dan yang kedua, teman-teman coba diingetin grupnya untuk segera ikutan masuk karena semua yang kita edukasi di pagi hari ini tidak akan masuk YouTube dan materi juga tidak bisa dibagikan. Jadi tolong diperhatikan baik-baik apa yang akan disampaikan gitu ya dan semoga tidak ada yang terlambat supaya informasinya utuh semuanya. Oke, terima kasih. Kembali kepada Bu Polen. Thank you. Nah, kita mulai ya. Nextnya. Tunggu sebentar. Hmm, ups. Tuh kan grogi kan. Ayo teman-teman kita kasih semangat dulu ya sama dia. Semangat Bu Pau. Tunggu sebentar nih, nextnya mana nih? Kok jadi hilang nih? Kamu tuh udah umur berapa sih Bu Pau sebenarnya? Saya sudah umur 50, coming for 54. Hah? Udah 50 kamu? Iya, sudah 54 nih, sudah tuir nih. Sudah mestinya Asik. tidak mengikuti pengajaran ini ya. Oke, yuk kita mulai yuk. Terima kasih ya teman-teman, Bu Lisa, semua jajaran manajer dari Young Living yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hari ini. Saya Pauline dari Passion. Saya itu telah setia dengan pemakaian Young Living hampir 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun ya. Terus kenapa sih Pauline tuh menggeluti atau mendalami urusan peranjangan ini, bed. Jadi pada awalnya suami saya tuh tahun 2016 bermasalah dengan jantungnya.
Ya, kemudian at the end dia harus pasang ring. Nah, at that time obat-obatan tuh banyak sekali ya yang harus dikonsumsi oleh suami saya. Jadi, nah untuk urusan bed ini sulit sekali ya masalah peranjangan ini ya. Jadi soldiernya untuk salute atau stand up itu sangat susah. Terus libidonya menurun ya. Eh, jadi saya berpikir, saya kan jadi istri, gimana caranya? Karena kan kita kan eh, perkawinan ini kan nggak bisa stop seperti itu saja. Jadi kita harus harus terus ya berjalan. Nah, gimana caranya untuk supaya keharmonisan suami istri itu eh, terjaga dan makin hot di bed. Jadinya aku mulai mempelajari nih. Kalau saya mempelajari terus dengan siapa tahu kita bisa bantu dengan pemakaian oil-oil yang ada di Young Living. Nah, jadinya teman-teman, yuk kita mulai yuk. Nah, next slide ini di depan ini teman-teman bisa lihat ya, banyak sekali kata-kata yang Pauline masukkan di dalam sini. Jadi di dalam pernikahan ini, baik yang muda maupun yang sudah seperti Pauline di atas 50-an itu saya yakin di dalam pernikahan ini kita ada ya yang mengalami tulisan-tulisan yang seperti Pauline tulis. Coba saya mau tahu dari teman-teman semua yang hadir hari ini, apa sih di dalam pernikahan kalian yang come out, yang it's happen gitu ya, yang terjadi di dalam pernikahan kalian? Boleh nggak ditulis di chat? Jadi apa aja gitu loh yang di chat nih. Duh, saya kan nggak bisa lihat chatnya ya. Sorry, sorry, sorry. Aduh, kepencet, kepencet, kepencet. Maaf, 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 maaf. Atau boleh boleh di boleh bisa ngomong atau bagaimana teman-teman boleh di chat juga boleh nih saya baca. Libido selalu on Bu Pau. Oke. Jadi ada ya teman-teman ya yang mengalami masalah-masalah seperti ini. Jadi apa sih ya penyebab turunnya libido eh, di dalam pernikahan pasangan-pasangan ya yang terjadi. Nah, Pauline ada survei. Jadi menurut www.boldskaya.com itu kebanyakan wanita yang melakukan eh, seks itu hanya tugas seorang istri aja. Jadi mereka tidak ada keinginan untuk melakukan hubungan suami istri. Sampai ada 43% ya dari wanita-wanita yang mengalami dysfunction seksual. Terus 9 dari 9 itu out of 10 itu mereka tuh having sex itu hanya eh, saya karena jadi seorang istri, jadi harus servis pasangannya. Jadi bukannya dari keinginannya untuk melakukan hubungan eh, suami istri, ya. Nah, di sini saya semakin bingung dong ya, kok kenapa ya yang saya dapatkan ini wanita-wanita hanya menjalankan tugas sebagai sebagai istri saja gitu, bukan keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, apa sih? Nah, ternyata dari yang Pauline dapati dan juga interview ke teman-teman, ke member-member ya. Jadi penyebab dari low sex drive in woman itu pertama itu yang paling pertama itu adalah kecapean, fatigue ya. Mungkin housework, terus mesti jaga anak, mesti jaga mertua, mesti kerja, banyak sekali deh itunya poinnya. Terus juga seperti Pauline yang
akan yang memasuki masa menopause. Walaupun saya sampai hari ini masih haid ya. Terus anxiety, ketakutan, terus tidak ada percaya diri, terus melihat di kaca tuh, aduh, saya tuh bodinya sudah tidak seperti yang zaman dahulu waktu kita masih SMA dikejar-kejar sama laki-laki gitu ya. Kayaknya kita tuh bunga kembang sekali ya zaman dulu. Sekarang tuh kita boro-boro dilirik ya. Boro-boro dilihat, dilirik aja enggak gitu. Karena dengan kita punya body body shape kita sekarang gitu kan. Terus jadi kita nggak ada eh, kepercayaan diri. Terus juga adanya history dari sexual abusement juga ada dari pasangannya, terus stres ya dengan finansial mungkin, dengan keterbatasan kita gitu ya. Kita mempunyai ada masalah di kita punya seksual, nah relationship issue dengan suami kita tidak bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan. Nah, kayak begini-gini itu membuat kita punya low sex drive-nya itu menurun, ya. Nah, seperti yang di kaca ini nih, dia merasa aku kepengen nih apa body kit saya seperti zaman dulu kayak gitar gitu kan. Jadi nggak pernah ada penerimaan dari perubahan bentuk badan kita. Oke, terus kalau yang di laki-laki bagaimana nih, ya, yang laki-laki pun juga sama. Penyebab dari turunnya sex drive di laki-laki itu low testosteron, ya. Terus depresi, adanya chronic illness. Seperti yang saya alami, suami saya mengalami jantung yang harus memakan obat waktu at the beginning ya, setelah pasang ring. Terus umur juga, suami saya memasuki umur 60. Eh, Sleep problem, dia tidak bisa ya banyak ya para laki-laki karena stres di kerjaan ataupun apapun dia jadi susah untuk tidur. Nah, ini juga akan menurunkan sex drive-nya. Stres, tidak ada kepercayaan diri, terus dengan alkohol, dengan drug yang lifestyle-nya gitu ya. Nggak ada exercise sama sekali. Nah, ini semua adalah salah satu penyebab dari turunnya sex drive. Teman-teman, ini suara Pauline kedengeran ini saya bicara kayak bicara sendiri nih. Saya sebetulnya lebih seneng offline, Bu. Oke, terus nextnya. Di dalam diri kita sebetulnya ada dua suara. Ada critical voice, ada forgiving voice. Nah, teman-teman ada yang pernah mengerti nggak apa itu critical voice, apa itu forgiving voice? Dibuka saja, langsung bicara gitu, langsung ngomong ke Pauline, supaya saya juga nggak usah lihat-lihat screen, nggak usah lihat-lihat chat. Jadi kalian-kalian ada yang sudah mengerti nggak apa sih critical voice, apa sih itu forgiving voice gitu ya? Itu tanpa disadari sebetulnya di diri kita itu ada, setiap setiap dari diri kita itu ada. Nah, aku lanjut ya. Critical voice itu adalah suara-suara negatif yang mengkritik diri kita sendiri. Jadi belum tentu orang melihat sedetail yang kita lihat. Contohnya ya, contohnya nih. Eh, dengan mempunyai dengan berkeluarga, sudah punya anak gitu ya. Of course, bertambahnya umur, semakin kita ada umur, of course itu payudara kita akan menurun karena kita sudah breastfeeding dan sebagainya. Nah, kita tuh tidak menerima. Jadi kita tuh dengerin critical voice kita. Eh, Wah, saya payudaranya sudah turun nih, gitu kan. Terus paha-paha saya sudah banyak varises nih, gitu. Nah, itu yang dinamakan critical voice. Adalah suara negatif yang mengkritik diri kita sendiri. Belum tentu orang yang di luar sana akan melihat, oh,
payudaranya si Pauline sudah turun loh. Belum tentu tidak belum tentu ada seperti itu gitu loh. Itu hanyalah dari diri kita yang mengkritik diri kita sendiri. Kita dengerin diri kita sendiri. Nah, sedangkan forgiving voice itu apa? Itu forgiving voice itu lebih remind kita punya kekuatan, strength. Terus kita punya value. Jadi suara-suara hati yang menghibur lebih positif, menerima dan memberikan kita bersyukur akan apa adanya kita. Contohnya ya, mata saya sipit atau ya misalnya dah Pauline dah matanya sipit, tapi saya normal gitu. Maksudnya aku tidak ada penyakit mata atau apapun gitu kan ya. Terus misalnya perut kita banyak stretch mark. Ya, itu kan karena diakibatkan kita hamil ya, menyusui gitu ya, hamil. Nah, kita sebetulnya harus bersyukur. Kita kayak Pauline, saya sangat bersyukur saya mempunyai dua anak yang sehat, laki-laki dan perempuan gitu ya. Kita harus thankful gitu loh bahwa di luaran sana mereka yang ingin punya anak itu banyak sekali gitu kan. Ki- Mestinya kita bersyukur, nggak apa-apa kita payudara kita turun, kita banyak stretch mark gitu ya. Oh udah mulai varises gitu. Tapi kita harus thankful and joyful bahwa apa yang ada di hari ini, being a mom, itu such an honor. Honor sama proud ya dari diri kita. Bahwa kita nih udah jadi mama-mama, emak tulen loh, jadi beneran mother loh gitu. Nah, bagaimana critical voice ini sama forgiving voice ini supaya balance? Itu harus kita banyak sekali di Yang Living bisa bantu kita ya dengan pemakaian oil-oil ya supaya apa? Supaya kita lebih percaya diri, supaya kita ada self assurance, kita ada graceful, happy gitu ya dengan apa adanya diri kita. Nah, oil-oil yang bisa kita gunakan gitu ya, oil valor, release, belief, acceptance. Nah, kita itu berdiri di depan kaca kamar mandi ya. Jadi kalau kayak Pauline gitu ya, saya keluar kamar mandi, saya pakai oil-oil saya juga pastinya saya memakai oil valor, release, itu pasti saya pakai belief gitu ya. Terus saya selalu bilang, I'm beautiful. Very simple, nggak makan waktu banyak, just saying I'm beautiful. I accept who am I. Nah, dengan sendirinya itu benar-benar sangat memberikan kita hari itu kita percaya diri gitu loh. The more that we say it, the more badan kita itu, oh, kamu beautiful gitu loh. Jadi the more you believe it, the more you say it, the more you will know it. Jadi the more you own it, kamu punya gitu. Oke? Next. Nah, unbalanced hormone. Kita masuk ya ke imbalance hormone itu, kalau kalian pernah nggak mempunyai pengalaman itu ada untuk laki-laki ya, low sex drive, dia moody, banyak sakit, sakit tulang, sakit eh, punggung, sakit pinggang gitu ya, muscle loss, terus sedikit-dikit lupa, sedikit-dikit nanya ke kita, mah kunci di mana? Mah ini di mana gitu. Padahal it's a simple thing gitu. Nah, ini berarti eh, udah mulai detect bahwa oh ini udah mulai unbalance hormon nih. Demikian pula dengan wanita. Itu padahal pasang AC, padahal nggak udaranya panas, tapi aduh keringetan mulu. Nah, itu hot flash. Terus makan aja enggak gitu kan ya. Paling cuman minum air putih, tapi timbangan nggak turun-turun. Nah, itu eh, unbalance hormone as well ciri-cirinya. Malam night sweat, sedikit ngomong salah, marah-marah, ya kan? Eh, Males untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya, vagina vagina dryness. Nah, ini semua ciri-ciri dari unbalance hormone untuk laki-laki ataupun wanita.
Nah, di sini khususnya perempuan itu ada estrogen, ada progesteron. Di sini Pauline mau kasih tahu bahwa kalau estrogennya rendah, ini akan mengakibatkan seperti ini. Depresi, sakit kepala, sering migrain, terus mulailah tiroid ya, ada tiroid bermasalah, terus increase blood clotting, decrease hubungan seksual suami istri, eh, blood sugarnya juga nggak kekontrol. Nah, ini semua endometrial cancer ya, ini semua estrogennya ketinggian. Sorry, ini estrogennya ketinggian. Dan kalau ini progesteronnya tinggi, itu ka- jadi kalau perempuan itu progesteron itu dihasilkan waktu kita hamil. Selama kita tidak hamil, kita hanya memakai reserve-reserve aja ya, reserve dari hormon-hormon yang kita peroleh waktu kita hamil dulu-dulunya. Nah, of course, semakinnya bertambahnya umur, hormon progesteron itu pasti akan menurun juga, ya. Jadi tingginya progesteron itu sangat bagus. Jadi dia restore libido, protect endometrial cancer, ya. Terus antidepresan. Nah, ini kalau kita mempunyai progesteron yang cukup tinggi. Bagaimana caranya, ya kan? Kita pasti ingin semua balance ya. Nah, kalau laki-laki, nanti caranya di belakang ada. Nah, kalau laki-laki itu eh, yang rendah testosteronnya, biasanya bentuk badannya seperti ini, ya. Ciri-cirinya. Jadi, lack of focus seperti yang tadi saya bilang. Terus seringnya capek, baru naik tangga sebentar udah ngos-ngosan. Punya sudah mulai kelihatan ada payudara, ya. Terus ada abdominal fatnya, perutnya agak buncit ke depan gitu. Eh, apa untuk erection aja sulit, ya. Ini ciri-ciri di mana testosteronnya rendah. Bagaimana kalau yang tinggi? Kalau yang tinggi itu over confidence. Jadi eh, healthy heart ya, mempunyai jantung yang sehat, terus bodinya kayak bodybuilder deh. Terus sudah gitu dia mempunyai strong erection, high sex drive, mentalnya juga fokusnya juga terarahkan gitu ya. Dia mempunyai increased muscle mass gitu. Nah, ini semua ciri-ciri dari tingginya testosteron dan rendahnya testosteron. Jadi kita sebagai istri harus aware ya dengan suami kita. Nah, bagaimana untuk membalance masalah-masalah yang sebelumnya yang Pauline sebutkan tadi. Jadi kita di Young Living, kita banyak sekali nih oil-oil yang bisa kita oles-oles gunakan ya. Nah, sebelum saya masuk, kita harus tahu dulu nih bahwa essential oil dari Young Living itu bisa digunakan bagaimana? Saya rasa teman-teman sudah pada tahu ya, topically, aromatically, internally, ya. Topically kita bisa teteskan di palm, ya di telapak tangan, kemudian kita activate, terus kita hirup, kita oles di belakang telinga, oles di area-area yang ingin digunakan. Tetapi ingat, sebagian dari kita kemungkinan kulitnya sangat sensitif. Jadi kita bisa pergunakan di dilute dulu oil-oil tersebut dengan memakai V6 ya. Aromatically kita mempunyai diffuser, kita bisa teteskan di diffuser, kita bisa smell through the diffuser ya. Jadi kita nyalakan diffusernya, kita teteskan, kita sekarang tuh diffuser ada yang dengan menggunakan air, ada yang bisa dibawa-bawa, very convenient ya, ada yang tidak usah memakai air lagi. Nah, internally itu kita harus menggunakan oil-oil yang yang ininya putih, Flavoring. flavoring ya, yang flavoring itu bisa kita tetes di air ataupun kita bisa juga tetes di
bawah lidah kita, ya. Juga bisa dimasukkan ke dalam kapsul. Tapi ingat-ingat teman-teman kita harus memakai yang flavoring essential oil dari Young Living. Oke, next. Nah, bagaimana sih kerjanya aromatik sama topical? Kenapa bisa itu ya bisa langsung masuk ke kita punya pembuluh darah. Nah, akan saya jelaskan. Sah. Jadi em, untuk yang aromatik, sorry, kepencet. Untuk yang aromatik ya, molekul-molekul yang kita hirup, dia akan bergerak ke otak kita. Nah, di situ yang kita sebut dengan olfactory bulb ya, yaitu ke olfactory bulb memicu area limbik pada otak. Hal itu menstimulasi amigdala, di mana yang merupakan pusat dari dorongan seksual kita. Dan yang topikal itu oleskan minyak essential oil seperti yang digambar yang di samping yang Pauline sudah masukkan ya. Itu pada titik-titik Vitaflex untuk sistem reproduksi pria dan wanita. Sebagai alternatif bisa oleskan juga di belakang telinga, di leher, di pergelangan tangan, sama di bawah pusar. Nah, ini em, beberapa yang Pauline masukkan di sini masih ada lagi ya, misalnya kayak ini untuk wanita ya. Eh, Kalau yang suplemen Endoguys, Femigen, ada juga sekarang Isofon, PD8020, semua itu NFR ya. Produk ini belum tersedia di market Indonesia. Bisa ditanyakan ke leadernya masing-masing. Nah, untuk ini Dragon Time kita punya Endoflag, Ilang-ilang, Progression, Phytoplast, Clarisage. Jangan lupa ya, untuk bulan ini yang living sangat-sangat baik untuk kita. Dia memberikan diskon 15% sampai tanggal 15 jam 6 sore. Betul ya, Bu Lisa? Jadi jangan sampai terlewati ya kesempatan ini ya kalau teman-teman mau mencoba memakai oil-oil hormon yang bisa membantu kita. Apa sih kegunaannya dan fungsinya untuk bagi teman-teman yang baru join dengan yang living? Dragon Time. Dragon Time ini manfaatnya bisa digunakan untuk para remaja, bukan hanya untuk kalangan dewasa aja ya. Remaja pun pakai. Anak saya pun sejak umur 12 dia udah dapat men's height. Saya sudah pakaikan oil-oil hormon ini. Jadi saya pakaikan Dragon Time juga secara beraturan ya. Untuk apa Pauline? Namanya juga Dragon. Dragon Time. Dragon kan naga ya. Dragonnya keluar tuh gitu kan. Nah, biasanya kalau during menstruation itu para wanita tuh senggol bacok punya sedikit ngomong salah langsung ngaum gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan Dragon Time. Terus buat PMS yang nyerinya sakit banget biasanya di bawah abdominal ini ya, perut ya, di bawah udel ya. Kita oleskan di sana. Itu biasa sakit sekali kalau ada beberapa dari teman saya, kalau mens itu nyeri, muscle-nya pada cramp, itu bisa kita gunakan Dragon Time ya. Terus mood swing seperti yang tadi Pauline bilang ya, senggol bacok kalau mens. Nah, ini kita juga bisa menggunakan Dragon Time. Ada beberapa yang kalau lagi mens itu kepalanya nyeri, nyut-nyutan, migraine. Nah, itu juga bisa kita gunakan Dragon Time. Caranya bagaimana? Kita oles di bagian perut bagian bawah ya. Kemudian endoflex. Endoflex ini sangat-sangat penting ya, tidak harus jadi kadang-kadang kalau Pauline lagi cerita ke temen atau ke member-member Pauline eh, bantu dengan endoflex. Tapi kan saya nggak tiroid, Pauline, saya nggak ada masalah tiroid gitu. Nah, tetap ya karena tiroid itu sangat-sangat penting. Di situ dapurnya pembuatan
oil-oil hormon apa pembuatan hormon-hormon kita gitu. Jadi kita harus gunakan Endoflex. Terus dia juga bantu pembuangan toksik di badan. Terus yang kira-kira badannya gemuk-gemuk gitu ya, maksudnya yang berair gitu ya, rajin-rajin deh pakai endo. Ini cairan tubuhnya bisa keluar ya, maksudnya lewat lewat urin kayak gitu ya, keringet ya. Terus yang gampang capek juga bisa pakai Endoflex. Yang gampang berkeringat juga dengan menggunakan Endoflex. Oh, sama satu lagi, kalau misalnya nggak ada nggak ada musim dingin, maksudnya nggak dingin-dingin banget gitu ya, tapi kaki, tangan selalu dingin gitu. Bukannya dalam ketakutan ya, every day dah gitu. Every time pasti tangannya kalau kita shake hand, kita bersalaman, ih, kamu tangannya dingin banget gitu ya. Nah, itu eh, bantu dengan pemakaian Endoflex ya. Kalau bisa mendapatkan Endoflex yang flavoring, tapi itu NFR, balik lagi NFR, eh, itu bisa bantu dengan diteteskan di bawah lidah. Tapi yang flavoring ya, ada di eh, bukan di Indonesia, market Indonesia. Terus yang suka berenang terpapar oleh klorin juga kita oleskan Endoflex. Ya, olesnya di Hmm. leher atau di bawah bra, tali bra di belakang. Kemudian ilang-ilang. Wah, ini oil Tunggu oil. Cipau, kalau Endoflex tuh atau dan di bagian apa? Jakun apa? Di, Oh, di, di sini nih. Di ya di bagian kupu-kupu ya kalau ya, kita searching tuh itu bentuknya kayak kupu-kupu. Nah, di sini betul. dioles di bagian leher ya, Endoflex. Dan dan di punggung di bawah tali bra atau. Oh, dan di belakang tali bra. Oke, sudah cukup jelas Bawah ya ya. teman-teman ya. Di Aku bawah kalau tali. Heeh. menyela-menyela boleh ya Cipau karena sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Thank you ya. Oke, lanjut. Lanjut, sekarang hilang-hilang. Aduh, kalau hilang-hilang ini saya suka banget oil ini karena eh, sejak saya makan Meno gitu ya, itu memang kadang-kadang kita mempunyai bukan perasaan ya, maksudnya yang aduh males ya gitu. Ada perasaan males ya gitu. Nah, itu eh, boleh kita ambil hilang-hilang setelah mandi, kita oleskan di bagian paha dalam atau diteteskan di air mandi kita supaya kita langsung gas. Terus untuk yang ritme jantungnya yang suka berdebar-debar atau denyutnya nggak beraturan, eh, bisa dibantu dengan mengoles hilang-hilang di nadi kita ya, di pergelangan tangan kita. Untuk yang depresi juga bisa di ubun-ubun atau dihirup. Nah, ini enak banget ditetesin untuk rendeman juga enak. Satu dua tetes sudah bles wanginya enak banget. Dan biasanya Pauline juga bikin parfum dengan menggunakan hilang-hilang juga. Oke, olesnya bisa di nadi, eh, di dada, di bawah perut. Ini hilang-hilang ya. Di paha, bagian paha dalam juga bisa hilang-hilang. Oke, next. Wah, ini Progression Phytoplus. Ini sih oil sejuta umat untuk wanita ya, terutama di masa-masa meno ya umur 40-an sampai umur sekarang saya gini, saya sih nonstop ya mengoles PPP ini. Juga untuk reduce mengurangi hot flash. Kita bisa lebih rajin untuk yang masuk ke menopause itu lebih rajin memakai P3 ini. Terus dia sangat-sangat support hormon progesteron kita, menjaga kesehatan kulit wanita juga, terus menjaga mood swing moodnya kita ya sama stresnya kita. Jadi kalau oil PPP sampai nggak ada aja, saya bisa stres. Saya bisa cari di mana itu PPP-nya ya. Terus Clary Sage. Nah, Clary Sage juga sama, itu adalah oil kewanitaan juga ya. Tapi dipakai juga untuk laki-laki kalau pasangan kita stres banget. Nah, Clary Sage ini juga bagus untuk dioles di belakang telinga. Jadi eh, Clary Sage ini bisa bantu vagina dryness ya. Jadi kita bisa untuk yang sudah meno itu biasanya mengalami kesulitan untuk melakukan hubungan suami istri. Karena kan dry ya vaginalnya ya. Jadi kayaknya aduh sakit, saya males, saya nggak mau.
ada aja deh, banyak aja deh alasan yang 1.000 alasan supaya tidak berhubungan karena merasa sudah tidak ada lubrikan lagi. Nah, ini sangat-sangat membantu Clarisage ini. Saya banyak, even saya sendiri juga saya memakai Clarisage ya. Jadi bagi yang sudah memasuki masa-masa meno atau pre-meno, rajin-rajinlah untuk memakai Clarisage juga supaya terbantu ya, supaya dia di body kita akan bisa menghasilkan lubrikan sendiri tanpa memakai produk-produk di luar sana ya. Lupa, tolong diulang dong. Di pemakaiannya di mana aja? Kan tadi kan masih ada yang suka nanya nih, pakai di mana, Nah, pakai di mana. yang mana nih? Dim- Oil apa? Dimulai dari, bukan baru aja ngomong, langsung ditanya di mana aja, Bu. Dimulai dari Dragon Time. Dragon Oke, Time diolesnya di mana aja? Dragon Time. Biasanya saya diolesnya di bawah pusar. Jadi perut bagian bawah ya. Sebetulnya oil-oil essential oil yang living ini oles dimanapun sebetulnya oke. Cuman ini semua akan masuk ke pembuluh darah. Cuman bedanya kalau kita ini kan hubungannya dengan hormon. Kebanyakan pasti di daerah perut ya, di daerah kita punya bagian rahim ya. Jadi ya kebanyakan olesnya ya jangan jauh-jauh. Masa misalnya kita mau olesnya di belakang pundak kita ya itu jalannya kan jauh banget sampai ke perut ya sampai ke rahim kita jadi lebih baik kebanyakan ya kita olesnya either di bawah perut di bawah user-user atau di eh, selangkangan paha bagian dalam gitu loh Bu Lisa. Ya, kalau Hmm. Endoflex kan kita tahu itu untuk tiroid membantu ya. Jadi ya of course di bagian leher itu. Hilang-hilang bisa di bawah perut, bisa di paha bagian dalam gitu. Nah, kalau untuk yang progression phytoplast itu juga sama, bisa ditaruh di ba- bawah perut atau di ini. Kalau Pauline saya pakai di nadi di sini, Hmm. di di wrist ya, sampai sini saya oles. Kalau misalnya kalian bilang gini nih, banyak sekali yang komplain ke Pauline, aduh ini butuh setengah jam dong ngoles-ngoles begini. Enggak, saya bilang, even kalau saya sih mungkin karena udah terbiasa ya, not even 5 minutes juga beres gitu. Nah, paling ya kalau mau cepetnya daripada tetes, diganti aja itu semua tutupnya dengan roll on. Jadi Dragon Time saya pakein roll on, si Progression Phytoplus saya pakai roll on, hilang-hilang saya pakai roll on, kecuali Endoflex. Endoflex saya biasanya saya tidak pakai roll on. Kalau roll on cepet sekali loh, cet, 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 gitu loh. Oke, Bu Lisa? Nah, berarti teman-teman, kalau teman-teman lagi sekarang gini ya bingung gitu ya, kayaknya itu sesinya Bu Pauline udah sebulan yang lalu deh. Gue lupa Clarissa pakai di mana ya. Sebenarnya dimanapun dipakainya sama aja, karena dia akan tetap masuk Betul. ke dalam peredaran darah dan akan menuju Iya, menuju tujuan. Apa ya gue ngomongnya ya? Menuju menuju tujuan yang ke dituju, ya menuju ke titik yang diperlukan gitu. yang diperlukan gitu. Essential oil kita kan pinter banget gitu loh. Kalau kelebihan dia keluar, misalnya, aduh saya nggak mau nih pakai oil estrogen, estrogen saya tinggi gitu kan. Nah dia bisa membantu gitu loh, menyeimbangkan. Dimakan. Iya, Karena jadi se-essential oil yang living itu akan membuat semuanya homeostatis ya, Bu Pauline ya. iya Win-win. betul, Semuanya lebih seimbang. Yang kelebihan bisa dikurangi, yang dikurangi bisa ditingkatkan. Itu yang dimaksud dengan homeostatis. Jadi iya. teman-teman nggak usah pusing gitu mikirinnya. Tapi Iya, memang jadi betul jadi kalau gara-gara nggak tahu pakai tempatnya, saya males pakainya. Padahal nggak usah gitu. Udah aja semua taruh aja di bawah apa user-user ataupun di paha dalam misalnya. Itu semua akan bekerja gitu at the end. betul. Tapi memang Gitu. kalau teman-teman masih ingat tempatnya, sesimpel digest kan memang untuk menyamankan perut, pakailah di perut gitu ya. Atau misalnya penway untuk menyamankan otot-otot tegang. Kalau yang tegangnya di leher, pakailah di leher. Tapi maksud kami berdua adalah pakailah di tempat yang memang tepat. Tapi kalau teman-teman
lupa, pakai dimanapun dia tetap akan berefek. Jadi daripada nggak sama sekali, lakukanlah essential oilnya karena itu akan tetap membantu. Dia akan tetap tahu kemana dia harus pergi, bagian mana yang harus diperbaiki itu akan tetap terjadi. Gitu ya, pesan sponsornya ya teman-teman. Gak usah bingung, tapi kalau masih ingat dan masih bisa dicatat, dicatat di bagian mana yang kita harus gunakan ini. Lanjut ke dirimu, Bu Pau. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini ada pertanyaan. Ada Hmm. apa lagi? Oke, Taruh nextnya. dulu ya pertanyaannya ya teman-teman ya nanti aku tanyain deh di belakang. Tapi kalau yang bisa aku tanyain sekarang aku tanyain. Yang mau bertanya, cus di shoot di kolom chatnya. Thank you, dear. Nah, lanjut ya. Ini untuk pasangan kita atau laki-laki ya. Nah, di Yang Living itu ada yang namanya Mister. Mister ini sudah ada di market Indonesia. Idaho Blue Spruce dan Sutran itu belum ada, ya. Dia masih produk NFR yang masih belum ada tersedia di market Indonesia. Apa sih Mister? Kegunaannya untuk apa Mister ini? Nah, Mister itu sering direkomendasikan untuk menambah sensasi dan meningkatkan mood keintiman pria. Banyak pria yang mengoleskan di lipatan bagian paha ya, paha dalam ya. Dan juga di area organ intim ya. Tunggu sebentar, Pauline kasih tahu. Ups, mana ya yang laki-laki? Nah, ini. Jadi banyak pria yang mengoleskan di daerah ini, skrotum untuk mister ya. Tapi diingat eh, setiap ini ya, setiap respon kulit masing-masing orang itu beda-beda. Jadi jangan awal pakai terus langsung banyak, wah dihajar bleh. Jangan ya. Jadi pelan-pelan satu dua tetes, terus kita suruh suami atau pasangannya untuk mengoles di bagian sini ya, skrotum ya. Nah ini Pauline Oh, sekalian ya, ini ya, ya. di kantor mulai ada cekikikan nih ngelihat gambar ini. Ini yang di rumah ada yang mulai cekikikan nggak ngelihat gambar ini? Ngerti nggak ditaruhnya di mana? Ini soalnya Bu Pau itu barusan baca yang memang diskripkan oleh kondak tim. Saya nggak bisa ngomong di luar bagaimana kayak offline kemarin. Ini yang di rumah ada yang mulai cekikikan gak sih? Kita di sini udah mulai cekikikan nih soal. Iya nih. Lanjut Bu Pau. Iya, saya lanjut. Ini eh, jadi kita sebagai istri juga mesti aware ya. Kalau suami kita malam-malam udah mulai sebentar-bentar ke toilet, sebentar-bentar pipis gitu ya. Itu kita udah mulai aware nih. Oh, itu adalah ciri-ciri dari eh, terganggunya prostat ya. Jadi kalau memang suami udah sebentar-bentar go to toilet, in a little while go to toilet again gitu ya. Karena dia pipisnya nggak bisa langsung banyak habis gitu loh. Dia sedikit-sedikit. Nah itu kita udah sebagai istri kita harus aware. Oh, kita mesti memperkuat prostatnya gitu. Takutnya ada masalah apa gitu ya. Kita bawa dia ke dokter dan kita rajin-rajin memakai Mister ini ya. Eh, di sini ada tulisan Prostate Health Supplement. Ini juga sama, produk ini belum tersedia di market Indonesia. Mungkin bisa dibantu kalau memang dibutuhkan. Prostate Health apa suplemen ini sangat-sangat bagus ya. Eh, ada yang ingin bertanya, Bu Lisa? Kita lanjut nih. Kayaknya lanjut dulu Cipau. Oke, next ya saya balik lagi ya. Tadi kan kita eh, dilompat. Nah, ini ada graph yang saya buat itu lack of libido, difficulty climaxing, difficulty performing, decline in frequency, mismatch sex drive. Ini semua akan terjadi ya selama kita pasangan suami istri yang ya udah nggak muda lagi. Even yang masih muda pun mungkin pernah terjadi seperti ini ya, lack of libido segala. Nah ini eh, aku ada dua garis, ada yang greennya dark, ada yang greennya agak eh, neon ya. Ini dua-dua ini kita lihat deh.
yang di atas itu hormon turun secara melandai sesuai sesuai dengan usia, kayak semacam kayak Pauline lah contohnya. Saya ini nggak bisa stop saya nggak meno, nggak mungkin. Saya suatu saat nanti pasti saya meno gitu, apalagi dengan usia saya yang akan memasuki di usia 54. Walaupun sekarang saya masih masih mens ya. Nah, tetapi saya nggak mau menonya itu bermasalah. Misalnya hot flash, marah-marah, uring-uringan, terus saya nggak mau ketemu orang. Ada loh yang begitu loh. Saya nggak bisa keluar, ada matahari gitu kan ya. Ada yang seperti itu. Sedikit ngomong salah sedikit atau menyinggung perasaan sedikit, langsung deh sensitif, marah-marah, eh, bete dan segala-galanya. Jadi saya mau oke, aku akan melewati menopause. Tetapi aku mau kesananya itu gracefully, happy, ya, bahagia gitu loh. Maksudnya dalam pengertian enggak mood swing dan segalanya. Nah, sedangkan yang hijau neon ini hormon turun secara terjun bebas. Nah, teman-teman di sini pasti pilihannya yang hijau yang di atas ya. Kita mau turun hormonnya secara gracefully. Nah, agar seimbang, kita harus memulai sedini mungkin teman-teman untuk menjaganya ini dengan pakai oil-oil yang sebelumnya yang Pauline eh, jelaskan ya. Harus rajin ya, rajin karena hormon itu tidak bisa membalikan telapak tangan, nggak bisa. Itu you have to be patient. Mesti bener-bener sabar, terus rajin, rutin pemakaiannya. Jangan eh, nanti nanti oles, nanti enggak gitu ya. Seminggu oles rajin, sebulan enggak. Istirahat Bu Paulin. Nanti bulan depannya oles lagi. Itu difficult ya, susah gitu ya. Oke, ini kita sudah. Nah, sekarang kita ngomong aprodeksia. Mungkin dari teman-teman di sini bingung ya kata-kata aprodisiak ini apa sih ya? Aprodisiak ini adalah zat yang dapat meningkatkan gairah seksual atau libido. Di sini untuk perempuan kita ada clarisage, ada cypress, joy, jasmine, rose, sensation dan ilang-ilang. Untuk yang pria ada lagi cypress. Nah, yang Golden Road, Hongkwai, Idaho Blue Spruce, Nutmeg, Sutran, balik lagi itu adalah produk NFR yang belum tersedia di market Indonesia. Yang sudah ada Mister. Jadi kita pakai yang ada aja di Indonesia ya. Kalau kalau ingin, aduh, tapi saya mau coba gitu. Baik, bisa bicara dengan upline-nya. Oke. Golden Road gimana cara pakainya tuh Cipau? Hah? Belum lagi. Nanti di Oh belakang ada. nanti, oke, maaf ya. Udah mau Golden Road aja nih Bu Lisa nih. Oke, cara Jadi pengaplikasian malu saya. cara pengaplikasiannya untuk oil-oil yang sebelumnya yang Pauline jelaskan itu seperti yang tadi kita bicarakan ya, gampang. Itu bisa diaplikasikan di paha bagian dalam, juga di bawah pusar. Ya, dua ini. Kalau di tempat lain boleh nggak Pauline? Boleh. Ada yang males taruh di pergelangan tangan pun boleh, ya kan? Oke, next. Nah, sekarang masuk ke erogenous zone. Apa sih erogenous zone ya, Pauline ya? Itu erogenous zone itu berasal dari dua negara ya. Kalau eros itu artinya love. Jadi dari bahasa Greek dan satu lagi genius itu dari bahasa Inggris yang artinya producing. Jadi di sini adalah area-area yang memiliki sensitivity yang sangat tinggi dengan dengan mengelus-ngelus di daerah-daerah yang ada di gambar ini ya. Jadi kan setiap pasangan itu pasti tempatnya itu berbeda-beda. Ada yang makanya ini harus dibicarakan nih.
si istri bicara ke suami, si suami juga bicara ke istri. Aku tuh kalau kamu eh, saya bingung ngomongnya. Kalau kamu eh, touch saya punya ears misalnya ya, di belakang telinga saya gitu ya, gently nibbles atau dicium gitu, itu merangsang saya loh gitu kan. Jadi ini harus dibicarakan. Jadi setiap pasangan itu berbeda-beda. Nah, daerah-daerah yang sensitif itu banyak ya, ada yang di belakang leher, ada yang di armpits, ada yang even di eh, daerah-daerah keintiman gitu ya. Jadi eh, ini semua harus dibicarakan ya. Oke, next. Nah, ini oil-oil yang ada di Young Living yang untuk membantu para wanita. Jadi yang balik lagi yang tadi Pauline bilang ada rose, ada ilang-ilang, ada orange, ada joy, clary sage, Ladies Carol ini eh, oil kesukaan saya juga. Ini wanginya enak, tapi belum tersedia di market Indonesia ya. Balik lagi kita harus bertanya dengan upline-nya untuk mendapatkannya. Oke, ini kurang lebihnya tadi saya udah ada jelaskan ya kayak Clary Sage, ilang-ilang gitu ya. Orange sama Joy itu juga enak ya untuk di diffuse ya. Sebelum melakukan hubungan suami istri, kita juga bisa mendiffuse orange dengan Joy atau rose. Rose ditaruh di belakang telinga ini enak sekali loh, wangi sekali. Oke. Terus ini oil for him. Kita ada ilang-ilang, Sutran, Mister, Idaho Blue Spruce, Golden Root. Untuk Sutran dan Idaho Blue Spruce, balik lagi itu belum tersedia di market Indonesia ya. Golden Root sudah ada, tadinya belum ada, sekarang Golden Root sudah ada. Nah, em, Golden Root ini efeknya berbeda ya pada setiap orang ya. Dan bukan pengganti terapi medis, tetapi banyak yang pengguna Golden Road itu melaporkan ke Pauline gitu ya, sensasinya katanya lebih kuat dan lebih stabil saat eh, momen saat momen-momen keintiman. Begitu kan? Betul, Bu Lisa? Oh, diolesnya di mana? Nah, baru mau ngomong diolesnya di mana? Diolesnya di bagian paha dalam, sama di soldiernya. Kasihan sih sama Bu Pau, tapi baru mau nanya soldiernya itu maksudnya apa? Saya juga bingung nih kalau online nih. Aduh, saya saya bingung juga nih. Soldiernya itu supaya stand up, supaya firm ya, itu bisa kita gunakan Golden Road. Jadi, ayo dong, Bu Lisa dong, bantu dong. Enggak, saya mau bantu Bu Pau. Saya yakin teman-teman semua ngerti apa yang dimaksud Bu Pau. Udah, itu doang bantuan dari saya. Nanti kita japri-japrian aja ya kalau yang mau lebih detail ya. Oke? Next. Let's talk about romance ya. Kita masuk oil oil ini nih, oil sakti saya nih. Jadi, teman-teman, kalau untuk mencapai orgasme baik wanita dan pria, itu membutuhkan pembuluh darah yang sehat. Dalam pengertiannya, sirkulasi darahnya itu harus lancar, ya. Jadi kalau di sini saya bacakan ya, cypress oil kadang disebut sebagai minyak yang punya sifat vasokonstriktor atau vasostimulan. Artinya apa? Bisa membantu sirkulasi atau merangsang aliran darah. Supaya mendapatkan hasil yang optimal, oleskan di paha bagian dalam. Ini source-nya dari Medicinal Plants of South Asia ya. Eh, jadi kalau saya personally, karena saya tahu suami saya itu sudah pasang ring,
jantung gitu ya. Sebelum saya berhubungan, biasanya saya mengambil cypress. Saya campurkan dengan V6. Tapi sebetulnya saya NFR ya, Sensation Massage Oil. Itu belum ada ya, Bu ya, di Jakarta. Nah, saya campur si cypressnya, saya dilute dengan selama di sini belum ada ya pakai V6 boleh. Terus kita oleskan di bagian paha, ya, paha bagian depan boleh, bagian dalam pun boleh. Itu kita oleskan naik ke atas olesnya, jadi menuju ke jantung. Karena kebanyakan laki-laki yang apalagi kalau kerjanya itu eh, sangat-sangat overload, hektik ya, itu biasanya di bagian pahanya itu pembuluh darahnya banyak cloth. Cloth apa ya? Kayak keras-keras gitu loh. Jadi enggak mulus pembuluh darahnya. Nah, itu kita harus bantu dengan menggunakan cypress. Ini bagus banget loh, benar. Jadi si cypressnya setelah kita taruh di palm, kita punya telapak tangan, terus kita oles aja. Olesnya naik ke atas, ke bagian jantung ya. Jadi kayaknya ke bagian arah jantung gitu. Itu sangat-sangat membantu ya untuk supaya kita sebagai istri juga jangan selfish, jangan kita saja gitu. Nah, itu kita bisa bantu dengan mengoles si cypress ini. Berapa lama sebelum berhubungan, Cipau? Langsung kah atau sehari sebelum berhubungan? Nggak usah langsung aja. Langsung aja, paling juga cuman sebentar kok. Tapi kalau yang di daerah Belinjir itu kita harus pelan-pelan ya. Itu beneran loh. Itu pembuluh darahnya kayak kita mah bahasanya apa? Mampet tah? Ya. Jadi kita olesin cypress, kita pelan-pelan di diurut ya ke atas ya. Kadang-kadang nih, kadang-kadang dengan cara begitu aja kita membantu tuh, membantu gairah seksual gitu loh Bu Lisa. Nah, Jadi, ini maksudnya tangannya diarahkan dari paha sampai jantung atau dari oh paha enggak, jadi menuju ke arah cuman sampai cuman sampai pangkal paha? pangkal paha, betul. Mm-mm. Jadi dimaksudnya itu diarahkan ke arah jantung, tapi nggak usah sampai jantung, sampai arah Iya, pangkal paha iya, aja. sampai pangkal paha saja, iya. Ya, oke, Baik, dicoba ya. baik. Oke. Ngomong-ngomong, Ci, kalau Nah, untuk memanjangkan durasi, tadi kan kita sebenarnya udah bahas ya, Golden Rod bisa juga untuk memanjangkan durasi. iya, betul. Menjangkan durasi. Ya, terjawab ya. Kakak Ati maksudnya dari bawah ke atas ya, Bu? Iya betul. Kok jadi iya betul? Iya kan, Ci? Iya, betul. Heeh, betul sekali. Pemakaian cypress ya. Iya. Sebenarnya Baik. pemakaian oil apapun yang tadi saya sebutkan, kayak misalnya mau pakai ilang-ilang, mau pakai apa lagi ya kalau, aduh, Mau pakai Clarisas. Apa tadi kita ngomongnya? itu ilang-ilang, terus Dragon Time. Dragon Time, ya kayak gitu-gitu semua, ya naik ke naik aja ke atas gitu. Naikin ke atas, olesnya naik gitu. Oke, lanjut sih, Pau. Oke. Nah, ini kita bisa bikin kalau misalnya mau bikin di botol untuk dioles gitu ya. Kan bosen nih misalnya, aku mau coba yang for her sweeting gitu ya. Kan hilang-hilang ada, cypress ada, lavender ada. Nah, ini kita bisa bikin gitu. Jadi daripada kita satu-satu misalnya habis pakai hilang-hilang nanti cypress lagi gitu. Aduh, banyak banget ya gitu. Nah, udah kita bikin aja di botol ya. 15 ml ataupun mau coba di 5 ml berarti ini dibikin setengah-setengah tetesannya. D itu tetes ya, drops ya. Terus boleh dicoba Happy Ending, Joy, Lime, Cypress, yang for him juga ada. Cuman yang for him ini balik lagi NFR ya, Hongkwai sama Idaho Blue Spruce tidak ada. Kayaknya Black Pepper ada nggak ya? Nggak ada juga deh setahu Pauline. Ada, Oh, ada ya? ada. Lupa. Itu panas loh. Saya udah pernah bikin sebabnya Tarsan Man. Nah, Wake Up Call, nah Idaho Bruce Spruce juga balik lagi tidak ada, Cypress, Rosemary, Nutmeg juga tidak ada. Ayo dong Bu Lisa, cepetan dimasukkan.
Kenapa jadi gue ya? Topiknya kan lo Cipau. Kenapa jadi ke gue? Gregetan deh. Oke, next. Nah, ini untuk diffuse. Diffuse itu sebenarnya ini kan banyak yang nggak ada. Nggak apa-apa, kita pakai itu aja. Misalnya ya, hilang-hilang sama Cypress, Orange sama Joy. Itu banyak banget deh dari yang ada ini. Atau mau yang Sultan, tetes lah. Si Rose, satu dua tetes. Wanginya serumah. Enak banget gitu loh. Jadi nggak harus yang Pauline ini ya share ya. Jadi bisa pakai hilang-hilang dengan Cypress, Orange dengan Cypress, Clary Sage dengan Cypress, apa ya? Oh, Clary Sage sama Cypress itu topikal topikal dioles dioles. Orange sama Cypress juga dioles. Kadang-kadang kan Cypress itu nggak semuanya suka dengan aromanya, Bu Lisa. Jadi kita eh, bisa pakai hilang-hilang. Jadi ada temen apa member Pauline ya, aku lupa dah. Nah, si suaminya itu nggak mau dipakein Cypress, bau katanya. Nah, ya udah kita campur dengan hilang-hilang, hilang-hilang dengan Cypress, Orange dengan Cypress gitu. Nah, untuk infus itu Joy and Orange wanginya enak banget. Jadi kalau mau berhubungan ya kamarnya dibikin se apa ya senyaman mungkin lah. Jadi sebelum suami datang kita udah diffuse kamarnya. Jadi kan si suami tahu oh ada maunya nih gitu ya Bu Lisa ya. Oke, kayaknya sudah selesai deh. Thank you so much untuk teman-teman semua. Waduh, terima kasih banyak Bupa untuk ilmunya. Thank you Sama-sama. banget. Untuk teman-teman yang di rumah, saya coba lihat ya. Kayaknya tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab ya, langsung dijawab. Oh, ada kalau prostat health baru versi itu yang kita punya, Bu Puthan. Kalau rekomendasi oil untuk ibu usia di atas 60 tahun yang udah meno untuk pemeliharaan kah? Atau bagaimana ya, Bu? Kau? Iya, untuk pemeliharaan. Hmm. Endoflex. Endoflex ya, tadi diolesnya di sini ya teman-teman ya, sama Iya, sama di belakang. di bagian tali Iya. bra ya, di bawah Kalau tali. memangnya susah, nggak apa-apa, ini aja cukup. Mm, 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 Ya, mm. nggak harus kok. Jadi fleksibel banget ya, jangan, aduh, tangan saya udah sakit, nggak bisa pakai di belakang bra. Ya sudah, ini Mm. aja kan semuanya masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, Oke, nanya dong Cipau, ada pertanyaan nih. Hot flash itu terjadi di perempuan yang akan menopause atau sebenarnya bisa terjadi di usia berapapun juga ya? hmm, sejauh ini yang perimeno juga ada. Hmm, Heeh. Jadi nggak menopause aja gitu loh, yang perimeno juga bisa. Nah, itu harus pemakaian oil hormon dibantunya hmm, ya. Scar Essence. Saya tadi nah, kita lupa loh Scar Essence kita nggak masukin. iya Padahal tadi. kita ada Scar Essence. Nah, Scar Essence itu bagus banget untuk membantu yang hot flush juga. Olesnya gimana Cipau sebaiknya kalau sclerosis? Scar Essence itu bisa di bawah pusar. Mm-mm. Nah, kalau saya sih ya, bagaimana tuh ngomongnya tuh? Iya benar di bawah pusar udah. Iya, udah itu aja deh. Nah, Iya. kalau Dragon Time baiknya di dilute nggak sih dengan fisik atau misalnya bisa knit aja ya? Dragon Time itu bisa knit aja. Oke, Mm-mm. knit aja ya. Dia nggak panas kok oilnya, nggak panas. Oke, kalau dari Kakak Nadia, memang sebenarnya untuk ibu hamil dan menyusui, sebaiknya tetap ditanyakan dulu kepada dokter ya, Bu Nadia. Iya Jadi betul, iya. Heeh. apapun oil yang mau digunakan, sebaiknya tanyakan dulu kepada dokter. Tapi kalau secara teori aja, apa ya yang bisa digunakan untuk gairah tetap menyala? Walaupun tetap akan ditanyakan ke dokter loh. Hmm, setahu saya untuk yang ibu yang hamil itu Clarisage di stop. Oh, oke betul. Mm-mm. Kualitasnya yang di stop. Iya, itu Baik. Clarisage itu dia hanya membantu waktu pembukaan. Jadi Hmm. waktu pembukaan mau melahirkan itu bisa dioles, dioles di paha dalam.
Oke. Mm-mm. Jadi Baik, ini sebelum maksudnya hamil tidak supaya boleh tetap ya. bergairah loh Bu Pau. Oh, Berarti tetap bergairah. oil-oil Jangan tadi Clarisage tidak boleh. tidak Kalau boleh di stopnya Clarisas ya. iya, kalau yang Oke. lainnya oke kok hilang-hilang, boleh. Mm-mm. Atau kalau sampai itu ya di telapak kaki, mungkin kalau ada beberapa yang sedang hamil nggak mau bebauan, nah itu di telapak kaki Ya, aja. itu Iya, juga oke. iya, bantu di telapak kaki. Oke. Hal yang sama dengan Bu Sui kah? Iya, sebenarnya Clarisas juga ya. Hal Oh, yang kalau sama. sudah menyusui, Clarisage no problem. Hmm. Hmm. Iya, Oke, terima kasih jawabannya Bu Pau dan teman-teman sama-sama. semua yang di sini. Oke, kalau gitu untuk teman-teman yang sudah mendapatkan banyak ilmu dari Bu Pau, silahkan dikasih responsnya gimana ilmu yang sudah diberikan oleh G. Pauline Pipi ini. Silahkan ditulis responsnya di kolom chatnya supaya Bu Pau juga bisa baca. Semoga membantu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman Iya, ya. bermanfaat. Walaupun memang bahasanya sangat baku. Tapi ini yang udah the best yang bisa kita lakukan tuh ini loh teman-teman. Kalau misalnya ini kelas offline emang beda, tapi karena ini kelas online, jadi ya mohon dimaklumi ya. Kami Iya. sangat-sangat Nanti kita membatasi bikin bahasa. offline lagi deh. Tuh kan, tuh kan. Iya. Malam Jumat nih pas banget katanya Bu Eni nih, pas banget ya. Bener malam Jumat Iya. silahkan Ayo langsung siap-siap, dipraktekin ya. siap-siap. Mandi dengan hilang-hilang. Berendam dengan hilang-hilang. Bisa dioles di bagian dada juga nggak sih Bu Pau? Boleh dong, geranium. Aku sering loh. Oh, geranium itu ya. Nah, kasih bonus deh. Oke. Geranium itu bisa bukan membesarkan ya, tidak membesarkan, tapi bisa bikin mengencangkan. Nah, mengencangkan dioles Geranium. di payudara. Oke, Geranium. oke. Oke, Ya. oh wow, oke baiklah. Tuh, Golden Road favorit suami, Bu. Makasih, Bu Pau. Nah, benar. Tapi saya nggak bisa ngomong. Jadi yang ngomong teman-teman yang di sini aja ya, Iya. karena susah Terus, Bu mau iya, ngomongnya. makanya saya susah. Mau bikin testimoni saya pun susah. Tadi Bu Pau tuh sebenarnya mau sharing beberapa testimoni teman-teman, tapi begitu kita dengarkan, jangan, jangan, akhirnya bingung dia. Terus testimoni gue apaan dong? Kagak ada, jangan di sini. Next ya, teman-teman ya. Next. Oke deh kalau kayak gitu. Bu Pau terima kasih banyak untuk ilmunya. Sama-sama. Pagi hari ini sangat bermanfaat dan sangat luar biasa meskipun sangat terbatas bahasanya ya guys ya. Tapi itu yang terbaik yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat. Bu Pau ada pesan-pesan kah untuk teman-teman di sini semuanya? Pesan-pesannya, jangan lupa, jangan males, oles-oles, essential oil, hormon. Pagi dan malam. Kalau mau selalu disayang sama suami. Tuh, ada Pak Ruli Sitompul tuh. Supaya tiap bulan lancar diberikan untuk membeli itu oil hormon. Ya nggak, Bu? Oh. Dan OGV makin lancar juga. Amin. Amin. Jangan lupa nih ya, oil-oil hormon itu cuman sampai tanggal 15 jam 6 sore, 15%. Betul, Bu? Itu saya nggak pesan sponsor loh, dia sendiri tuh yang ngomong gitu. Tuh sampai saya ada pilotok. Oke, Oke. baiklah. Makasih banget Bu Pauline, makasih banget teman-teman semua. Ketemu lagi di training-training berikutnya dari Yang Living Indonesia. Semoga Thank bermanfaat. you. Dadah. Bye.